Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Sapartunisa dari kelas 10 RPLB. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas akhir tentang berjudul Manajemen Keuangan Pribadi. Di sini saya menggunakan aplikasi Dev C++. Di sini terdapat library yang pertama yaitu include IOStream. Ini digunakan untuk input atau output seperti cout dan in. Kemudian di sini juga terdapat include cstdlib. Di sini ini berfungsi untuk sistem seperti sistem CLS atau exit. Kemudian di sini juga terdapat include vector. Ini digunakan untuk tipe data vektor seperti array. Kemudian selanjutnya di sini menggunakan include string digunakan untuk tipe data string. Di bawahnya terdapat include IOManip. Nah, ini tuh digunakan untuk mengatur format tampilannya. Terus selanjutnya ada include limits. Ini untuk membuat batasan nilai seperti numerik. Lalu di bawahnya ada include fstream. Di sini untuk membaca atau menulis file. Kemudian selanjutnya ada include string. Di sini digunakan untuk mengubah data menjadi string atau selanjutnya. Kemudian di sini saya menggunakan beberapa kode warna seperti bold, seperti yellow, blue, green, red, gray, pink, dan lain-lain. Di sini saya menggunakan kode warna ini untuk mempercantik atau agar terlihat lebih menarik pada program. Di sini terdapat struktur transaksi. Ini berguna agar tidak perlu menyimpan data dalam variabel yang terpisah-pisah. Di sini di dalamnya ada string tanggal. Nah, ini digunakan untuk menyimpan kapan kita melakukan transaksi. Selanjutnya ada string jenis. Di sini ini digunakan untuk mengetahui apakah jenis transaksi ini termasuk ke dalam pemasukan atau pengeluaran. Lalu di sini ada string kategori. Ini untuk mengelompokkan transaksi, apakah transaksi ini termasuk ke dalam gaji, transportasi, atau lain-lainnya. Lalu selanjutnya ada long jumlah. Menggunakan long agar jumlah ini dapat menyimpan nominal uang dalam jumlah yang besar. Selanjutnya ada string catatan. Ini digunakan opsional karena ini hanya sebagai keterangan agar lebih mendetail. Kemudian di sini ada ini. Ini tuh termasuk ke dalam penyimpanan yang bisa bertambah secara otomatis. Lalu saya menggunakan void tampilan menu. Ini termasuk ke dalam fungsi karena fungsi void ini tampilan menunya tugasnya hanya menampilkan menunya saja tanpa mengembalikan nilai pemanggil. Di sini terdapat judul manajemen keuangan pribadi. Saya menggunakan warna yellow dan bold agar judul ini dapat lebih menarik dan lebih berwarna. Kemudian di sini terdapat 3 pilihan kepada pengguna untuk memilih. Yang pertama, tambahkan transaksi, tampilkan semua transaksi, atau keluar. Lalu di sini ada fungsi void tambah transaksi. Jika pengguna memilih transaksi baru, maka pengguna akan secara otomatis diarahkan untuk memasukkan tanggal. Di sini pengguna akan secara otomatis memasukkan tanggal, dan di sini saya menggunakan getLine agar jawaban pengguna dapat diberi spasi. Kemudian di sini pengguna juga disuruh seperti tadi memasukkan jenisnya, apakah ini termasuk ke dalam pengeluaran atau pemasukan. Di sini saya juga menulis kategori agar memudahkan pengguna untuk memilih kategori yang akan dimasukkan. Kemudian di sini pengguna
disuruh memasukkan jumlah. Di sini ada catatan juga, tapi catatan ini bersifat opsional. Jadi, catatan ini bisa digunakan ataupun tidak. Hanya digunakan untuk keterangan yang mendetail. Setelah semuanya selesai, sistem akan secara otomatis menambahkan transaksi kepada daftar transaksi. Lalu di sini terdapat string buat struct. Ini seperti wadah untuk kita menulis. Semua teks ditambahkan ke dalam sini untuk ditambahkan ke sini dulu sebelum dicetak. Lalu di sini terdapat long total masuk, total keluar, dan saldo akhir. Ini membuat 3 variabel untuk menyimpan total masuk, total uang masuk, keluar, dan saldo akhir. Kemudian di sini terdapat judul untuk struct yang bertulis struct transaksi keuangan pribadi. Lalu selanjutnya di sini ada header, tabel dengan kolom, nomor, tanggal, jenis, kategori, jumlah, dan catatan. Lalu di sini saya menggunakan looping for untuk mengulang setiap transaksi yang ada dan menampilkan detail setiap transaksi dalam bentuk format tabel. Lalu di sini ada left yang berarti akan secara otomatis diratakan ke sebelah kiri. Lalu di sini ada right yang berarti meratakan tulisan ke sebelah kanan. Lalu di sini ada set 10 yang berarti ini fungsinya untuk mengatur lembar, yaitu berarti 10 karakter agar tabel terlihat lebih rapi. Saya menggunakan if else. Di sini ada masuk dan masuk. Jadi, jika pengguna menggunakan huruf kapital di awal, sistem akan tetap berjalan dan akan secara otomatis ditambahkan ke total masuk. Lalu di sini ada total keluar. Total keluar sama dengan total keluar ini sama saja dengan daftar transaksi dikurangi jumlah. Lalu selanjutnya di sini ada saldo akhir sama dengan total masuk dikurangi dengan total keluar. Yang berarti total pemasukan dikurangi dengan total pengeluaran. Lalu di sini terdapat tiga baris yang menampilkan total pemasukan, total pengeluaran, dan saldo akhir. Saldo akhir ini merupakan saldo yang selisih antara pemasukan dan pengeluaran. Lalu di sini terdapat date dan time yang memasukkan atau menampilkan tanggal dan waktu dari transaksi tersebut. Lalu di sini ada return yang berarti mengembalikan seluruh struct ke dalam bentuk string untuk ditampilkan. Lalu di sini ada void cetak struct yang berarti ini akan secara otomatis disambungkan kepada aplikasi Notepad. Nah, lalu di sini ada void tampilkan semua transaksi. Ini akan keluar jika pengguna memilih untuk tampilkan semua transaksi. Di sini terdapat judul, yaitu daftar transaksi. Pengguna sama sekali belum memasukkan transaksinya, maka sistem akan berhenti dan karena belum ada transaksi yang tercatat. Kemudian saya di sini akan secara otomatis menampilkan nomor, tanggal, jenis, kategori, jumlah, dan catatan dalam bentuk tabel yang jadinya akan seperti ini. Namun, saya menggunakan warna merah
untuk jenis transaksi keluar dan menggunakan warna hijau untuk jenis transaksi masuk. Lalu di sini sistem akan bertanya apakah pengguna akan mencetak struk atau tidak. Lalu di sini ada integer main. Nah, di sini saya menggunakan deklarasi yaitu pilihan. Saya menggunakan looping untuk tampilkan menu. Di sini cout masukkan pilihan Anda. Lalu di sini jika bagian ini mencetak apakah ini inputnya yaitu benar-benar angka atau tidak. Dan jika tidak, sistem akan secara otomatis sistem akan error karena input tidak valid. Lalu di sini ada scene clear, ini untuk menghapus status share error. Kemudian di sini ada scene igor untuk membuang karakter input yang salah. Lalu di sini ada pilihan. Di sini ini untuk masuk ke default pada loop berikutnya. Di sini ada continue yang berarti akan secara otomatis kembali ke awal looping untuk meminta input kembali. Di sini terdapat switch case. Switch case pilihan yang pertama, jalankan tambah transaksi. Dan yang kedua, tampilkan transaksi. Yang ketiga, yaitu tampilkan pesan jika sistem sudah berjalan sesuai dengan struktur. Lalu di sini ada default, jika terdapat pilihan yang salah, maka akan terdapat pilihan yang tidak valid dan silakan mencoba kembali. Lalu di sini terdapat looping do while yang memastikan menu tampil terus selama pilihannya bukan 3. Lalu kita akan coba untuk menjalankan program ini. Di sini terdapat judul, tentunya manajemen keuangan pribadi. Lalu di sini terdapat pilihan yaitu menambahkan transaksi, menampilkan semua transaksi, dan keluar. Jika kita memilih untuk menampilkan semua transaksi, maka sistem akan secara otomatis lanjut karena belum ada transaksi yang tercatat. Namun jika kita memilih untuk keluar, sistem akan secara otomatis keluar dari program tersebut. Kita akan mencoba untuk menambahkan transaksinya. Nah, di sini saya akan mencoba untuk menambahkan transaksinya. Yang pertama, sistem akan secara otomatis meminta kita untuk memasukkan tanggal. Misalnya, hari ini adalah tanggal 21 bulan 11 tahun 2025. Di sini langsung sistem mengeluarkan jenisnya, yaitu misalnya pemasukan atau masuk. Di sini selanjutnya terdapat kategori. Saya mengelompokkan kategori agar lebih memudahkan pengguna untuk memilih kategori yang diinginkan. Misalnya di sini saya memilih untuk gaji. Kemudian memasukkan jumlah. Lalu catatan ini secara opsional. Jadi jika kita tidak mengisi, maka transaksi akan secara otomatis ditambahkan. Di sini saya akan menambahkan transaksi lagi. Di sini saya akan memasukkan jenisnya yaitu pengeluaran. Pengeluaran di sini saya akan memasukkan kategori dalam bentuk hiburan. Jumlahnya yaitu 5,5 juta.
Nah, di sini akan secara otomatis ditambahkan. Lalu di sini saya akan menampilkan semua transaksi. Karena tadi saya telah memasukkan atau menambahkan transaksi. Nah, di sini terlihat yang pertama ada judul yaitu daftar transaksi. Lalu di sini terdapat tabel, nomor, tanggal, jenis, kategori, jumlah, dan catatan. Di sini yang pertama saya tadi memasukkan yaitu pemasukan dengan warna hijau. Lalu di sini terdapat yang kedua yaitu pengeluaran, yaitu hiburan. Di sini saya akan mencetak kembali struknya. Nah, di sini struk akan berhasil disimpan ke struk transaksi. Lalu kita hanya tinggal menunggu file ini untuk menjadikan struk. Mungkin cukup sekian penjelasan mengenai program tugas akhir berjudul Manajemen Keuangan Pribadi. Untuk akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.